Renungan Harian Katolik, Sabtu 9 Agustus 2025. Iman sebiji sesawi. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Matius bab 17 ayat 20. Saudara-saudara, keseimbangan atau harmoni antara unsur fisik, psikis, dan spiritual membangun kesehatan yang menyeluruh. Kiranya kisah penyembuhan-penyembuhan dalam Injil bukan semata-mata mengemukakan penyembuhan fisik, tetapi juga mengkaitkan dengan penyembuhan hidup batin seseorang. Yesus menunjukkan dengan jelas kaitan erat antara penyembuhan dan iman. Peristiwa penyembuhan hanyalah pembuka bagi keterbukaan kepada pewartaan Injil. Penyembuhan juga terjadi manakala ada keterbukaan dan kepercayaan dasar bahwa Yesus mampu melakukannya. Sebuah survei menyatakan bahwa mereka yang memiliki iman yang kuat ternyata lebih sehat dan panjang umur. Mereka lebih memiliki daya juang untuk sembuh, sehingga kesembuhan lebih cepat dari yang lain. Iman membuat jiwa dan raga sehat walafiat. Iman menuntun kepada cara pikir, pola hidup yang sehat. Para murid mengharapkan agar mereka berhasil dalam setiap usaha mereka. Kenyataannya, mereka gagal mengusir roh jahat. Dalam bacaan Injil hari ini, kita tahu bahwa ternyata para murid yang hidup paling dekat dengan Yesus gagal melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka. Jelas bahwa mereka gagal karena kurang percaya. Rupanya kedekatan mereka hanyalah kedekatan yang bersifat fisik saja. Maksudnya mereka tinggal bersama Yesus tetapi tidak memiliki hati yang utuh kepada Yesus. Kedekatan Yesus mengandaikan penyerahan diri yang total kepada Yesus. Yesus berhasil mengusir roh jahat pada seorang anak di mana sebelumnya para muridnya tidak berhasil mengusirnya. Yesus mengingatkan bahwa para murid itu tidak dapat menyembuhkan karena mereka kurang percaya. Dibutuhkan kepercayaan atau iman yang mantap untuk mengalahkan roh jahat. Iman yang kokoh kepada Allah merupakan kekuatan yang dapat diandalkan, terutama ketika menghadapi kekuatan jahat yang mengganggu. Kurang percaya itulah yang menjadikan para murid tidak dapat mengusir roh jahat. Mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan yang ada dalam diri mereka untuk mengusir roh jahat. Injil dengan jelas menceritakan hal itu dengan kata-kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." Itulah keluhan Yesus pada pengikutnya. Amanat yang dapat kita petik adalah mulailah hidup dengan percaya pada Tuhan dan kasih terhadap sesama. Modal utama kepercayaan akan memberikan dorongan kuat agar kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita dan berkarya dalam diri kita. Mulailah hari baru ini dalam hidupmu dengan percaya. Teguran keras bagi kita dari Yesus adalah bahwa kita kadang masih kurang percaya dan iman kita terasa lemah sekali.
para murid tidak mampu mengusir roh jahat karena mereka kurang iman, padahal hanya dengan memiliki iman yang sebesar biji sesawi yang kecil itu saja mereka dapat mengusir roh jahat. Kekurang percayaan para murid menjadi contoh yang baik bagi hidup kita. Kita seringkali lupa akan Dia dan tidak memohon bantuannya ketika kita mengalami kesulitan yang besar dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan kadang-kadang membutuhkan kesabaran. Rahmat, berkat, dan hidup bahagia kadang-kadang tidak kunjung tiba dalam kehidupan kita. Malahan, kadang-kadang justru hidup yang sulit dan menyesakkanlah yang menghampiri kita. Bila berada dalam situasi serba sulit dan menghimpit, kita sering tergoda untuk mencari jalan pintas, mencari alternatif, dan mencari kekuatan lain yang sepertinya lebih menjanjikan. Tuhan, kuatkanlah iman kami, iman akan daya dan kuasa-Mu yang membebaskan dan menyembuhkan. Jadikanlah kami sebagai alat pembawa kasih dan penyembuhan-Mu kepada sesama. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.